yang terbaik atau yang kurang baik. Itu selalu masalahnya di sini Bapak Ibu. Masalahnya itu selalu di hati. Kita mau memberi yang terbaik sama Tuhan, terkadang hati kita enggak ikhlas. Kita mau kasih yang terbaik sama Tuhan, terkadang hati kita berontak. Jangan. Itu yang dialami oleh Kain dan Habel. Sebelum mereka memberi kepada Tuhan, mereka juga mengalami gejolak hati. Apakah mereka akan memberi yang terbaik sama Tuhan? Tapi yang luar biasanya adalah Habel bisa mengalahkan hatinya. Amin, Bapak Ibu. Habel bisa mengalahkan hatinya sehingga dia kemudian tidak melihat dari sisi ekonomi, tetapi kemudian dia melihat dari sisi apa yang Tuhan mau. Bahwa Tuhan selalu menghendaki pemberian yang terbaiklah yang akan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bahwa hanya pemberian terbaiklah yang akan berkenan kepada Tuhan. Saya punya ilustrasi Bapak Ibu. Ada seorang petani mempunyai seekor sapi. Dirawat sapinya, dirawat, dibesarkan. Petani ngomong kepada istrinya, "Ibu, nanti kalau sapi kita ini melahirkan beranak, sapi kita ini beranak, nanti anaknya yang paling besar, yang paling baik, saya mau kasih pada Tuhan." Begitu. Biasa kalau di desa itu Bapak Ibu ada namanya apa itu? Ngonggo ya, yang bawa hasil panen ke gereja ya. Kan kalau di desa-desa masih ada. Kalau mau nanam, mau mulai menanam padi di sawah, semainya itu dibawa ke gereja. Nanti setelah panen dibawa ke gereja. Ini petani punya sapi. Dia bilang ke istrinya, nanti kalau sapi kita beranak, yang terbaik kita kasih ke gereja. Beranak itu sapi itu Bapak Ibu. Puji Tuhan, anaknya 2. Anak sapinya 2. Jarang-jarang itu. Ini anaknya 2 anak sapinya. Lalu dia bilang ke istrinya, nanti kalau sudah bisa agak besar sedikit, kita kasih sama Tuhan. Waktu terus berjalan. Suatu ketika seekor anak sapinya itu mati. Dia pergi ke kandang, dia lihat anak sapinya mati. Lalu dia pulang ke rumah, dia bilang kepada istrinya, "Mama, anak sapinya Tuhan sudah mati." Anak sapinya Tuhan sudah mati. Jadi yang mati itu sapinya Tuhan. Yang hidup ini sapi kita. Sapinya Tuhan sudah mati. Bayangin Bapak Ibu. Dia bilang sapinya Tuhan sudah mati. Karena dia apa? Dia pikir secara ekonomi. Kalau ini sapi tinggal 1, lalu saya kasih sama Tuhan, saya persembahkan kepada Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Sudah lama saya merawat sapi ini, sudah lama saya bekerja, sudah lama saya berusaha, tetapi kalau saya persembahkan kepada Tuhan, saya tidak akan dapat apa-apa. Banyak orang yang punya konsep pikiran seperti itu. Saya sudah bekerja terlalu banyak, saya sudah melakukan hal terlalu banyak, saya sudah mengupayakan banyak hal, tapi saya hanya mau memberi ini kepada Tuhan. Karena apa? Karena ada banyak orang yang tidak bisa menaklukkan hatinya di hadapan Tuhan. Karena ada banyak orang percaya yang lebih mementingkan dirinya sendiri, lupa bahwa apa yang dia miliki, bahwa segala apa yang dia miliki saat ini itu merupakan pemberian Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah yang paling berharga dalam hidup ini? Tahukah Bapak Ibu apakah yang paling berharga dalam hidup ini? Yang paling berharga dalam hidup ini adalah ketika kita mampu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Habel bisa saja dia saat itu tidak mempersembahkan itu kambing yang sulung,
Habel bisa saja hari itu memberi anak kambing yang tidak baik, sama-sama dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tahu bahwa pemberian terbaik yang akan diterima oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya bagi Bapak Ibu, mampukah kita memberi yang terbaik bagi Tuhan? Apakah kita sanggup memberi yang terbaik bagi Tuhan? Bapak Ibu sendiri yang menjawab. Yang kedua, hal kedua yang bisa kita lihat dari bagaimana Kain dan Habel mempersembahkan kurban kepada Tuhan adalah yang kedua, iri hati. Kain iri hati karena persembahannya ditolak Tuhan. Kain iri hati atau Kain marah kepada Habel karena persembahannya tidak diterima Tuhan. Mari kita perhatikan Alkitab kita ayat yang ke-7 dan ke-8. Kita baca bersama-sama. Kejadian 4 ayat 7 sampai 8. Kita baca bersama-sama. 1 2 3. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Bayangin Bapak Ibu, karena persembahan kakak adik ribut. Karena persembahan Kain membunuh adiknya Habel. Karena persembahan dosa menguasai Kain. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika Kain dan Habel itu memberi persembahan kepada Tuhan, memang ada sesuatu yang membedakan mereka. Persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima. Anak paling besar, Kain ini kan yang paling besar, leader ya, pemimpin. Yang paling besar, anak paling besar itu biasanya itu punya sifat ingin selalu lebih dari yang adiknya. Habel persembahannya diterima Tuhan. Kain merasa bahwa dia kurang sukses dibandingkan adiknya Habel. Ada iri hati di sana. Karena Kain iri hati kepada Habel, karena persembahan adiknya diterima Tuhan, maka kemudian Kain membunuh Habel. Apakah pada saat Kain membunuh Habel seperti saya katakan di awal tadi, Tuhan mengubah keputusannya lalu kemudian mengabulkan persembahan dari Kain? Tidak Bapak Ibu. Justru pada saat itu Kain mendapatkan dua masalah berat di dalam hidupnya. Yang pertama, persembahannya ditolak oleh Tuhan. Dan yang kedua, karena persembahannya ditolak oleh Tuhan, hatinya berisi iri hati dan dengki. Lalu, apa yang seharusnya dikerjakan oleh Kain? Apa yang harusnya dikerjakan oleh Kain pada saat persembahannya ditolak oleh Tuhan? Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada waktu itu ibadah kepada Tuhan itu sifatnya itu tidak komunal atau tidak seperti orang baik seperti kita pada masa-masa sekarang ini. Waktu itu Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan kurban itu dalam rutinitas ibadah mereka. Karena dalam ibadah kepada Tuhan itu selalu identik dengan persembahan kurban. Artinya bahwa ibadah saat itu dilakukan berulang-ulang. Hari ini ibadah, besok ibadah, lusa ibadah, minggu depan ibadah. Pada saat hari itu Kain mempersembahkan kurban kepada Tuhan dan Tuhan menolak persembahan Kain. Apakah itu ending atau apakah itu akhir dari segalanya?
Tidak Bapak Ibu. Karena masih ada ibadah-ibadah yang lain. Kalau hari ini persembahan Kain ditolak oleh Tuhan, harusnya Kain itu punya prinsip bahwa ketika ibadah yang berikut, saya akan memberi yang lebih baik lagi kepada Tuhan. Harusnya kan seperti itu. Tapi Kain tidak lakukan itu. Ketika Tuhan menerima persembahan adiknya Habel dan persembahan Kain tidak diterima, Kain tidak mengintrospeksi dirinya. Kain tidak memeriksa isi hatinya. Mengapa Tuhan tidak menerima persembahan saya? Harusnya Kain itu kan kemudian bertanya kepada dirinya, Tuhan, mengapa persembahan saya ini tidak berkenan kepada Tuhan? Bukan sebaliknya. Hatinya penuh dengan iri hati dan dengki. Tapi apa yang dikerjakan oleh Kain ini Bapak Ibu, terkadang itu juga melanda hidup kita orang percaya. Jika kita melihat orang lain diberkati, malah hati kita yang kepanasan. Ketika kita melihat orang lain menerima sukacita yang besar dari Tuhan, malah hati kita yang murah. Ketika kita melihat saudara kita yang seiman mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, kita tidak beroleh damai sejahtera. Itulah sebabnya tadi Tuhan menegur Kain dalam ayat yang ke-7 dikatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tuhan tegur Kain. Kain, apakah mukamu itu tidak bisa bersuka cita? Apakah engkau tidak bisa bersuka cita kalau adikmu persembahannya kuterima? Itu kata Tuhan kepada Kain. Mengapa engkau harus murah? Mengapa engkau harus marah? Mengapa engkau kemudian menjadi benci kepada adikmu? Apa yang salah dengan adikmu? Bukankah diterima atau tidak persembahan itu tergantung dari siapa yang menerima? Kalau mau protes, harusnya Kain protesnya kepada Tuhan, bukan membunuh adiknya Habel. Amin Bapak Ibu. Harusnya Kain protesnya sama Tuhan, bukan membunuh adiknya Habel.